Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an imama wa ja'ala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa ja'ala dinal Islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila siratal mustaqim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 3 bentuk syukur sebagai insan yang beriman dan bertakwa. Kita juga harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dengan bersyukur yang sebenarnya. Bersyukur yang sebenarnya di sini ialah syukur yang melibatkan 3 hal. Pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur yang kita mulai dari hati. Ada kaitan, ada keinginan, niat atau kegelisahan dari hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan. Ialah cara bersyukur yang sering kita ucapkan saat ini, yaitu ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketiga, asyukru bil af'al, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Cara bersyukur yang ketiga ini sebagai bukti kalau diri kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara bersedekah, berinfak, menggunakan sebagian harta untuk berjihad fisabilillah. Terkait dengan sikap syukur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah Allah anugerahkan kepadanya, rizki yang halal dan baik serta dibutuhkan oleh tubuh. Karena ada makanan itu halal tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya jangan hanya menikmati terus lupa bahwa kenikmatan tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk selalu ingat kepadanya yang telah menganugerahkan atau yang memberi nikmat tersebut. Pada akhir ayat Allah menutupnya dengan ungkapan, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kalimat ini sebuah penegasan dari 2 perintah tersebut menggetarkan jiwa. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga
tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam tafsir Az-Zahar, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ayat ini merupakan peringatan Allah kepada Bani Israel setelah mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Kemerdekaan kaum Bani Israel inilah yang harusnya mereka syukuri. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang beriman, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai diri kita ini terjangkit virus kesombongan yang nantinya memunculkan sikap takabur dan menganggap kenikmatan tersebut merupakan buah dari usaha pribadi yang dilakukan selama ini tanpa melibatkan Allah sebagai Sang Khalik. Akan tetapi hendaknya diri kita ini selalu senantiasa bersyukur, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bersyukur tersebut muncullah sikap-sikap positif dalam diri kita. Di antaranya sabar, ikhlas, tawakal, zikrullah dan husnudzon. Yang pertama as-sabru, yaitu sabar atau menahan diri. Artinya seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia dapat menahan dirinya dari 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Mereka dengan mudah menjalankan agamanya tanpa beban sedikit pun. Misalnya perintah sholat, perintah zakat, dan perintah-perintah lainnya dia tahu waktu dan melaksanakan dengan baik, sehingga tidak pernah mengeluh, baik itu dalam kondisi sakit atau dalam waktu sibuk dan dalam perjalanan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sabar dalam memenuhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam hidup ini kita dihadapkan dengan 2 hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang akan mengantarkan kita kepada ridha-Nya, dan keburukan sebagai larangannya dan menyebabkan murkanya. Sehingga kita diminta untuk sabar beserta istiqamah dalam menjauhinya, meskipun hal itu sangat menggiurkan hati. Misalnya perbuatan menyogok, korupsi, berzinah dan lain-lain. Ini merupakan ujian dan cobaan untuk kita. Dan kita sebagai hamba yang baik harus yakin bahwa cobaan dan ujian tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar keimanan kita. Maka dari itu, sikap syukur harus tetap dimunculkan. Dampak dari sikap syukur yang kedua, al-ikhlas fi ibadah. Sikap ikhlas dalam beribadah. Berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, pamer atau lainnya, tapi murni lillahi ta'ala, sehingga tidak bangga kala mendapat pujian dan tidak pula sakit hati kala mendapat hinaan. Itulah sikap muslim yang sebenarnya, karena semua yang kita lakukan hanya untuknya, bahkan hidup dan mati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah. Dampak dari sikap syukur yang ketiga, at-tawakkal, yaitu sikap pasrah seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tawakal ialah selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dampak yang keempat, zikrullah, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun.
Seseorang yang hidupnya dipenuhi rasa syukur, maka secara otomatis dia selalu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, mengalahkan rasa cintanya kepada yang lain. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 45. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dampak yang kelima, husnudzon, berbaik sangka. Tidak jarang dari kita justru muncul sikap sebaliknya. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, muncullah rasa kecewa, putus asa, bahkan suudzon kepada Allah, menuduh Allah dengan tidak adil dan lain-lain. Hingga rasa syukur dalam diri kita dan lupa akan nikmatnya dapat menegasikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Terkait dengan prasangka buruk tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassalu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua menjadi insan-insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ahmadulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Fattakullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'na syaqiyyan wa la marhuma. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullam minna lisanan sadiqan dzakira wa qalban khashi'an muniba wa amalan salihan zakiya wa ilman nafi'an rafi'a wa imanan rasikhan thabita wa yaqinan sadiqan khalisa wa rizqan halalan tayyiban wasi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wajma' kullatahum 'alal haqq waqsir syaukatal zalimin waktubis salamah wal aman li'ibadika ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.